1980. Oke. Pas Apple invest, pas Berkshire invest di Apple, oke. Ini udah selisih berapa tahun teman-teman? Udah selisih berapa tahun? Ada yang ikut saya 36 tahun. Pertanyaan saya, kalau misalnya dukun saham bilang Apple make me so much money dan dia invest 36 setelah dia IPO, menurut Anda apakah Anda itu perlu invest di IPO atau tunggu setelah bisnis itu menjadi good bisnis, beli dan akan cuan banyak? Anda mau satu beli di IPO atau kedua setelah dia menjadi good bisnis? Tolong tulis, mau satu atau mau dua? Dan ini saya kasih lihat ya, stoknya setelah pas dukun saham beli. Dia belinya di sini. Di $29. Ini IPO 80 ya, tahun 80. Habis itu Apple pak. Ini all time high-nya. Setelah all time high, harga turun. Anda bisa kelihatan harga turun sekitar 30%-an. Kenapa waktu itu harga turun? Karena waktu itu di tahun 2016 ada Samsung, ada Google. Jadi dipikir mungkin Apple jual teleponnya sudah saturated. Oke, Apple kalah market share dengan Google Pixel, dengan Samsung yang Huawei. Jadi dia waktu itu masuk beli. Nah ini saya mau kasih lihat teman-teman ya. Tolong tulis GB teman-teman. Tolong tulis GB. Karena saya mau ajarin teman-teman gimana Anda bisa melihat sesuatu yang udah menjadi GB. Karena ada banyak retail investor. Karena mereka masuk dan mereka lihat ini harga udah naik, terus turun. Setelah turun, misalnya naik ke $100, turun ke $50. Banyak yang bilang saya beli $50 karena saya bisa naik 100% kali ini. Setuju tidak? Yes or no? Setuju tidak? Saham udah naik, pas turun kita baru beli di bawahnya. Biar kita ada upside nih 100%. Yes or no? Setuju? Nah, oke. Dari ciri ini kita melihat si dukun saham beli dengan harga $29, $28. All time high-nya $34. Dia beli $28. Oke. Kalau ini benar naik ke 34, berarti dia cuan 6 dibagi 28. Ini kira-kira berapa persen? Melebihi 20% lah ya. Oke. Waktu dia invest, ini adalah nomornya. Oke, ini adalah nomor Apple. Yang paling penting kita lihat untuk sesuatu perusahaan adalah dua fakta. Oke. Satu, PE ratio-nya. PE ratio waktu itu cuma 12. Dan 12 adalah sesuatu yang rendah banget. Bukan cuma itu, kita tambahin. Oke, tambahin. PEG ratio-nya 0,79. Siapa di sini yang mengerti PE ratio dan PEG ratio bisa tulis S untuk saya. Karena jarang sekali ya kita lihat sesuatu bisnis yang good bisnis dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Mantap. Oke, kalian mengerti. Oke, sekarang saya mau nanya. Pas Berkshire masuk. Oke, pas Berkshire masuk, dia masuk di titik ini. Saya mau tanya teman-teman, setelah dia masuk, menurut Anda ya, setelah dia masuk, Anda kelihatan tidak? Harga Apple itu naik atau turun? Setelah dia beli di titik ini, harga Apple-nya naik atau turun teman-teman? Kalau turun tulis T, kalau N tulis naik. Kurang paham, no problem. Nanti Anda akan mengerti. Oke, saya mau share ini. Turun ya, Anda kelihatan ini turun. Saya pengen nanya, dukun saham beli saham, apakah tiap kali akan naik atau kadang-kadang ada turunnya? Turun dulu baru naik, mantap gitu. Oke? Sebenarnya setelah dia beli teman-teman, harga sahamnya nggak langsung naik, dia beli di titik ini nih. Bukan berarti Anda beli saham langsung naik. Yang pentingnya dia tunggu ini 2000, mungkin 2015, ini 2017, oke, baru harganya naik teman-teman. Dan naiknya bukan main. Dan total yang dia invest ya, di tahun 2016 itu total investnya $12 billion. Oke, kita hitung pas dia invest
Dia mungkin invest satu node. Saya mau tanya teman-teman, menurut Anda, atau mungkin kalau misalnya Anda nggak tahu, tebak ya, tahun 2016 dia invest kita 12 billion dolar, billion dolar ya. Di tahun 2025, oke, total value-nya dari yang dia jual, yang belum dia jual, dan total dividen. Menurut Anda, oke, 12 billion dia masuk, total value yang dia cuan untuk Apple berapa, yang dia cuan untuk Berkshire berapa teman-teman? 12 billionnya naik sampai berapa dolar? Tolong share kepada saya. Dan saya akan mengajari Anda gimana Anda bisa mengseleksi good business. Menurut Anda dibilang ya, team has made more money. Oke, more money. Dia masukin 12 billion dolar. Oke, Pak Mujamil bilang 100% menjadi 24 billion. Yang lain gimana? Ada yang bisa tebak lagi? $500 billion. Ini nggak salah ini. Pak Surya 500 billion naik sekitar 30x, men. Ada yang bisa tebak? 36 billion yang mungkin cuma naik 3 kali lipat. Oke, let me give you the answer, oke. Di tahun 2025, total value-nya ya, kita ngomong total value-nya is 155 billion. Kalau Anda taruh $1 waktu itu, $1 Anda menjadi berapa dolar? $12. Kita tahu grow-nya banyak sekali, 12 kali lipat. Saya mau tanya, dalam jangka waktu berapa lama teman-teman? dalam jangka waktu berapa lama teman-teman? 8 tahun. Di sini yang dalam 8 tahun mau 12 kali lipat duitnya, tolong tulis S untuk saya. Dan ini adalah poin kedua yang saya pengen ngomong kepada teman-teman. Saya lihat Indonesia banyak orang yang suka beli IPO. Saya tanya, apakah dukun saham beli pas Apple IPO untuk mendapat 12 kali lipat? Yes or no, teman-teman? Oke, pertama, dia nggak beli IPO. Kenapa dukun saham bisa mendapat hasil yang melipat-melipat seperti ini? Dia tuh beli bisnis yang apa? Yang good business, oke? Tolong tulis GB teman-teman semuanya. Penting sekali, oke? Tolong tulis GB, ini penting sekali. Jangan beli sampah pas Anda investasi stock market. Oke, siapa di sini mau tahu gimana Anda bisa gampang sekali mencari GB? Kalau mau, tolong tulis S untuk saya. Ini saya kasih. Saya ada 2 website, oke? Kalau misalnya Anda yang mau invest di pasar saham Amrik, website pertama adalah www.stockanalysis.com. Oke? Anda bisa ke www.stockanalysis.com nih ya. Oke, di sini Anda bisa masuk website ini. Ini semua free, Anda bisa masuk. Kalau misalnya kita ada 3 kriteria. Kriteria kita adalah namanya OMI ya. Misalnya Anda mau cari Apple, oke. Saya akan taruh dalam chat ya. www.stockanalysis.com. Oke. Anda bisa masuk ke dalam ini, tulis emiten yang Anda mau, Anda bisa ke finansialnya. Kriteria pertama adalah operating income-nya harus naik. Tolong tulis N untuk naik. Naiknya kelihatannya grafiknya naik gitu. Oke. Kedua, marginnya harus tinggi. Jadi kita kelihatan marginnya tambah lama tambah tinggi. Ketika kita lihat apakah dia bisa membayar utang, itu jadi O operating income, M-nya margin, dan I-nya adalah interest coverage. Oke, tapi saya akan sana dulu. Siapa di sini sudah lebih mengerti apa artinya GB? Kalau lebih mengerti tolong tulis GB, teman-teman.
Next, oke, saya juga sering mengerti, banyak yang saya presentasi, banyak yang tanya saya, gimana Pak untuk Indonesia? Oke, untuk kalau misalnya untuk Indonesia, Anda bisa ke website ini. Namanya Jita, www.jita.com. Sebentar saya tulisin ya. Anda nggak usah masuk dulu, nanti ini presentasi akan dikirim ke teman-teman, oke? Jita, Anda bisa melihat, misalnya ini saya taruh Bank Mandiri. Oke, yang paling pentingnya adalah ya, Anda melihat mana? Kok saya nggak kelihatan? Di sini, income after tax. Oke, income after tax. Kita lihat Mandiri 14 M, 21, 25, 28, jatuh sedikit di tahun Covid, habis itu naik langsung 30, 44, 60, 61. Oke, ini kelihatannya naik. Kalau Anda kelihatan naik, Anda mengerti Jita, tolong tulis J untuk Jita. Oke, Bu Nani, ini Jaselin pakai nih ya. Yang lain oke? Ini adalah rahasia pertamanya, oke? Banyak saya lihat murid-murid atau retail investor pas invest pasti banyak di portfolio sampahnya. Intinya yang penting, kalau Anda tidak invest di good business, nggak ada peluang, oke? Anda bisa cuan besar. Yang paling penting adalah Anda harus bisa, oke, memilih itu good business. Jadi saya kasih 2 website untuk Anda, membantu Anda gimana memilih good business dan gimana masuk ke dalam situnya. Oke, yang ngerti poin 1 tolong tulis 1 teman-teman. Invest only in good business. Saya ke poin keduanya. Oke, sekarang saya ke poin keduanya. Poin kedua dari dukun saham dia bilang Anda harus continue to learn. Oke, karena kenapa? Kalau nggak belajar nggak mungkin sukses di pasar saham. Oke, jangan pernah pasrah, continue learning. Karena ini ya, dia umurnya udah 95, dia masih terus belajar. Kenapa dia bilang belajar penting? Karena di dalam hidup, ketika kamu siap, mentor yang tepat akan muncul. Oke, di dalam ini dia bilang, in life when you're ready, the right mentor will show up. Jadi Anda harus belajar sampai kalau pas waktunya benar, ada mentor yang tepat, Anda akan level akan lebih tinggi. Saya mau tanya pertama yang saya mau tanya kepada teman-teman adalah gini ya, oke? Saya percaya, oke, teman-teman pasti mungkin ada sosmed, ada baca berita. Saya mau tanya, pas Anda baca berita atau sosmed, lebih banyak bad news atau lebih banyak good news? Kalau lebih banyak bad news, tolong tulis B. Kalau lebih banyak good news, tolong tulis G. B atau G? Pas Anda baca berita, pas Anda baca sosmed, B atau G lebih banyak? Saya lihat semua pada tulis B. Pertanyaan saya, kenapa B lebih banyak teman-teman? Ini apa ini A? Kenapa B-nya lebih banyak? Saya lihat dari jawaban teman-teman, kelihatan B lebih banyak. Kenapa? Oke. Pak Mujamil ada soalnya. Yang tulis B kenapa? Kenapa B lebih banyak? Teman-teman, karena kalau beritanya nggak bad, orang nggak baca. Oke, kalau nggak baca, itu korannya akan menderita. Kenapa? Bisnis model koran itu jual apa teman-teman? Bisnis model koran atau bisnis model social media, mereka jual apa teman-teman? Jualnya jual iklan. Tolong tulis I untuk iklan. Tolong tulis I untuk iklan. Jadi kalau beritanya nggak bad, Anda nggak baca gitu. Perang lah, krisis moneter lah. Kalau tiap hari bilang, oh ekonomi bagus, gak ada yang baca gitu. Oke, dan gara-gara lebih banyak bad, saya rasa ya, kalau Anda setiap kali baca koran atau sosmed, pasti ya, pas harga turun, Anda nggak mungkin berani
Gak mungkin berani. Oke, ini pas ya, di 7 April. Pas Donald Trump bilang ada tarif. Harga pasar jatuh ke jurang, teman-teman. Dan saya paling suka pas harga pasar jatuh 90 degrees. Kenapa? Dari pengalaman saya ya, lebih cepat jatuhnya, lebih cepat naiknya. Kayak jatuh bola gitu. Yang sofa ikut saya tolong tulis I untuk ikut, teman-teman. Yang ngerti jatuh lebih cepat, naik lebih cepat, tolong tulis I untuk ikut. Oke. Saya kasih lihat beberapa example. Ini pas COVID. Oke, pas COVID dia jatuh dari $350 sampai $240 dalam 20 hari. Ini jatuh 30%, teman-teman. Akhir gimana? Pasar naik. Naiknya cepat sekali. Sampai akhir tahun dia udah naik 18%, teman-teman. Ini tahun 2020. Kita lebih depan lagi. Ini tahun 2000 sampai 21. Ini ya jatuhnya ya. Jatuhnya 20%. Tapi dalam 335 hari. Saya mau naik, Pak, teman-teman. Dia waktu 335 hari untuk jatuh 20%. Naiknya cepat tidak? Yes or no? Naiknya cepat tidak? Yes or no? Dia mau balik ke all time high-nya perlu waktu 1 tahun, teman-teman. Yang tadi ya dalam 2 bulan udah balik yang tadi. Tapi ini karena jatuhnya 336 hari, ya naiknya pelan sekali. Oke, now saya bawa ke depan. 0809 Global Financial Crisis, oke. Jatuh 265 hari, jatuh 21%. Saya pengen nanya, naiknya very fast or slow? Jatuh 20% perlu waktu 265 hari. Setelah itu naiknya, is it fast or is it slow, teman-teman? Now, oke. Ini Trump tariff war. Ini jatuhnya dahsyat banget, 20% dalam jangka waktu berapa, teman-teman? 42 hari. 40 hari dia jatuh 20%, teman-teman. Dan ini adalah sesuatu yang Anda harus mengerti, bahwa bola jatuh lebih cepat, naiknya akan lebih cepat. Oke, tolong kalau bisa ikut, tolong tulis F. Ini adalah opportunity untuk teman-teman. Tolong tulis O untuk opportunity. Kalau Anda mengerti ini adalah sesuatu opportunity yang Anda harus tangkap. Saya lihat ini COVID crash ya. Jatuh 35%. Setelah itu pasar naik 71%, teman-teman. Ini dalam 1 tahun. Ini 1 tahun naik 71%. Sebelum ini trade war. Ini trade war Amerika sama Cina. Jatuh pasar 20%. Dalam 1 tahun dia naik 40%, teman-teman. Oke, ngomong-ngomong sekarang trade war version 2. Kita baru tambah 1 bulan. 1 bulannya udah begini nih. Kita jatuh 1 bulannya udah sampai segini. Anda pikir aja apa yang akan terjadi untuk 7 bulan kemudian. Menurut Anda ya 7 bulan kemudian pasar saham akan naik up, right atau down, UR atau D. Saya mau survei teman-teman. Pasar saham untuk ini kan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Menurut Anda pasar saham akan up, right atau down? Ya ini tulis up. Yang lain gimana? UR atau D? Pak Willy R, Surya up, lebih banyak up. Saya kasih lihat lagi ya. Ini tahun 2015-2016 China stock shock and oil crash. Harga minyak jatuh. Jatuh 12%. Ini jatuhnya kayak 90 degree. Setelah itu dia naiknya 25%, teman-teman. Dalam 1 tahun. Oke, saya kasih lagi. Ini 2011 US credit rating downgrade. Jatuh 22%.
1 tahun kemudian naik 35% teman-teman. Yang saya mau tanya ke teman-teman, apa yang diajarin kita dari pengalaman yang ada kelihatan? Apa yang diajarin teman-teman? Apa yang kita bisa kelihatan? Bisa kasih tahu saya, apa yang kita bisa kelihatan? Atau apa pelajaran dari sejarah ini yang bisa membantu kita untuk melihat opportunity dan kita gimana bisa cuan? Oke, Y tulis greedy sell, fear buy. Yang lain? Ayo bantu saya dong, saya cuma ngomong amat diri sendiri aja. Yang lain setelah Y, apa yang kalian belajar dari sini? Dari materi-materi tadi yang saya share. Hold apa? Hold cash. Yang ikut saya, apakah Anda setuju? Kalau misalnya pasarnya jatuhnya luar biasa, kita harus beli. Kalau mengerti, tolong tulis B, beli. Kalau pasar jatuh itu adalah opportunity kaya, teman-teman. Dan sekarang saya mau kasih teman-teman gimana untuk mendapat opportunity yang ada di dalam kita untuk gimana? Untuk cuan, untuk 7 bulan kemudian, oke? Nih ya, ini pas dia announce tarifnya. Habis itu jatuh 90%. Oke, sekarang dia udah naik. Saya ajarin nih. Pas dia turun, saya bilang kepada murid-murid yang ada di Buffett Online School Indonesia, teman-teman, ini adalah opportunity yang mantap. Kenapa? Karena, setelah dia jatuh 20%, menurut Anda ya, ini 20% jatuhnya luar biasa sekali ini jatuh 20% ya dari bulan middle March ya. Sampai kapan teman-teman? Sampai 8 April. 1 bulan jatuh 20%. Dari sejarah, menurut kalian, kalau misalnya 1 bulan jatuh 20%, apakah dia untuk 1 tahun kemudian akan naiknya melebihi dari 20%? Yang percaya ini bisa tulis S lah, S untuk saya. Dan saya pengen nanya, kalau misalnya Anda ada opportunity di dalam satu komunitas, harga jatuh, diajarin beli, kalian mau tidak? Kalau mau tulis M. Oke, nanti saya akan share opportunity gimana Anda bisa menjadi salah satu komunitas Boss Indonesia. Mungkin saya pengen survei dulu yang mungkin mau masuk atau mungkin apply kepada grup Boss Indonesia bisa tulis B untuk Boss Indonesia. Mau cek dulu. Kalau memang ada banyak, mungkin kita akan buka, oke? WB tidak keluar dari saham, dia cuma keluar dari saham Apple-nya, oke? Tapi saham yang lain-lainnya dia malah juga ada yang beli, teman-teman. Saya kasih lihat ya, ini adalah komunikasi di dalam grup Buffett Online School Indonesia. Oke, tanggal 23 April. Ini ada Bu Indah tanya, Pak Hadi, Trump Index sudah meredak, apakah market sudah pricing? Saya bilang yes, Bu, it's a good chance. 23 April ya. Tanya, ini kita sering lakukan di Boss Indonesia. Kadang-kadang soalnya kalau kita mengerti, investor baru nggak tahu mau ngapain. Jadi kita tanya, ini tranche artinya apa? Bu, kita bisa bagi peluru, kita tembak dulu. Dan langsung ada Bu Jenny bilang, Pak masuk ticker apa? Saya bilang bisa DCA SMH atau strategi X. Yang mengerti DCA bisa tulis S untuk saya. Yang nggak ngerti tulis N. N untuk no. Yang mengerti tulis yes, yang nggak ngerti tulis no. Saya mau nanya yes or no. Oke, DCA artinya apa? Artinya kamu continue masuk ke dalam stok itu. Jadi misalnya harga turun, mungkin setiap 3 bulan masuk aja gitu. Karena kenapa? Karena as long as the stock price goes up, eventually Anda akan average down yang dibilang. Jadi artinya saya tulis di sini adalah continue to beli. Karena eventually harga saham akan naik. Artinya DCA adalah dollar cost average. Di periode yang sama kamu continue beli aja. As long as a good business, harga akan naik,
pas harga naik Anda akan dapat balik dan akan cuan lebih banyak dari duit Anda. Mengerti? Tolong tulis D untuk DC. Next, saya juga bilang kalau yang lebih advance bisa menaruh strategi X. Strategi X adalah pakai options. Nanti saya akan ajarin ya gimana Anda bisa melakukan options, teman-teman. Apa yang terjadi di tahun 25 April, tanggal 2 hari kemudian ya, dari 23 sampai 25, ini Pak Hani juga tulis, ini Google kasih uang jajan 50% dalam 3 hari. Makanya ini saya ngomong, kalau jatuh cepat, naiknya juga cepat, teman-teman. Akhirnya gimana? Akhirnya saya kasih lihat. Hasilnya kalau misalnya Anda beli stoknya aja ya, Anda beli stoknya aja, dalam 3 minggu, profit naik 8%. 3 minggu 8%. Oke tidak teman-teman? Kalau oke tulis oke, kalau bad tulis bad. Oke atau bad? 8% dalam 3 minggu cuan. Untuk murid-murid di sini. Yang mau lebih cepat tulis C untuk cepat. Ada yang mau lebih cepat lagi? Ini kita DCA masuk. Tapi untuk yang pakai strategi X ya, yang pakai strategi X saya kasih lihat. Dalam 3 minggu Anda akan cuan 54%. Dan ini adalah the power of options on strategy X. Kalau misalnya Anda pilihan, Anda lebih suka DCA beli stok atau mau strategi X pakai options. Kalau ada yang lebih banyak X, nanti mungkin saya akan share sedikit gimana. Anda lebih suka D atau suka X? Tergantung jawabannya, nanti saya akan memilih materinya yang saya mau presentasi. Ada semua pada mau taruh X. Yang sudah pernah main option bisa tulis O, yang belum bisa tulis N. Saya pengen cek. N. Pak Mujamil O. N. Nanti mungkin saya akan pakai materi yang ada options ya. Biar teman-teman bisa mengerti. Gimana dalam 3 minggu bisa cuan 54%, teman-teman. D itu DCA. DCA adalah beli stok, Pak Willy. Untuk X, kamu pakai derivatives, yaitu kamu main pakai options. Of course pakai options, akselerasinya hasilnya lebih cepat. Tapi saya juga mengerti banyak yang suka cuma beli stok, jadi Anda bisa DCA gitu. Masih no problem ya, ini wajar. Anda kalau misalnya saya ngomong yang udah Anda mengerti ya sama saja Anda nggak belajar sama sekali gitu. Tapi saya hari ini intinya adalah saya mau share kepada teman-teman sebenarnya ada peluru apa yang Anda bisa tembak di pasar saham biar Anda juga bisa cuannya lebih banyak. Everybody. Jadi ini yang dibilang dari Buffett. As long as kamu belajar, as long as you keep on learning, guru yang tepat akan datang dan Anda juga bisa mengakselerasi dan meng-level up hasil Anda. Kalau teman-teman ada, kalau misalnya Anda belajar tentang number 2, tolong tulis 2. Anda mengerti? Tambah belajar, tambah hasil. Kalau Anda mengerti, tambah belajar, tambah mengerti, tambah bisa itu, Anda bisa tulis 2. Saya mau ke poin ketiganya Warren Buffett. Poin ketiganya Warren Buffett yang dibilang di ini adalah the more you learn, the more you earn. Ini penting sekali. Kenapa? Karena di pasar saham, saya mau tanya teman-teman, siapa di sini yang ada cuan, tapi cuannya pelan banget, akhirnya saham cuma naik gocap. Kalau Anda ada di posisi ini mungkin bisa tulis 3. Anda main di pasar saham, tapi ada cuan, tapi pelan banget teman-teman. Anda lagi memikir gimana saya bisa mempercepat atau mengakselerasi hasilnya saya. Pak Bu Jamil, Bu Nani. Yang lain yang nggak jawab mungkin berarti artinya nggak cuan ya. Yang nggak cuan bisa tulis 4 mungkin. Saya mau cek. Yang cuannya lelet 3. Yang nggak cuan bisa tulis 4. Yang belum pernah main mungkin bisa tulis 5. Ayo 3, 4 atau 5 teman-teman. 5, 3, 4. Kayaknya kelihatannya banyak yang nggak main kan? Kayak 3, 4, 5.
Ini saya mau kasih lihat apa yang di-share dari Warren Buffett sendiri gitu. Dia bilang, concentration drive wealth, diversification maintains wealth. Artinya apa yang ditulis? Kalau Anda diversifikasi, itu membantu Anda menjaga kekayaannya. Tapi kalau Anda mau membangun kekayaan, Anda harus konsentrasi. Saya mau tanya teman-teman, di fase sekarang hidup Anda itu mau menjaga kekayaan atau mau membangun kekayaan? Tolong membantu saya. Anda lagi mau Anda jaga bisa diversifikasi. Tapi kalau Anda mau membangun, tolong tulis B untuk membangun kekayaan. Oke, karena saya mau ajar teman-teman, gimana Anda bisa konsentrasi, gimana Anda bisa pakai cara yang lebih fokus untuk membantu Anda, oke, membangun kekayaan. Karena dari Buffett dibilang ada 2 caranya. Saya mau kasih cara pertamanya. Cara pertamanya adalah memakai ilmu BOSS. Oke, BOSS kayak misalnya ATM. Anda bisa mendapat passive income tiap bulan. Yang suka passive income bisa tulis P untuk passive income. Ini adalah sesuatu instant income yang Anda bisa dapat tiap bulan, teman-teman. Oke, ini bukan teori aja, dia pakai sendiri. Oke, di tahun 1993 Buffett memakai strategi ini, strategi BOSS. Oke, Anda bisa lihat di Nasdaq di mana dia pakai strateginya. Tapi saya akan explain, oke, Buffett gimana melaksanakan strategi ini, teman-teman. Ini KO adalah Coca-Cola ya. Teman-teman tahu ya, dia paling suka minum Coca-Cola. Pada April 1993, harga Coca-Cola itu $39 per saham. Oke, $39 per saham. Apa yang dilakukan Warren Buffett dengan memakai options, itu tuh dia menjual. Oke, dia menjual 50.000 kontrak put options on Coca-Cola. Oke, artinya jual put caution itu dia menjanji beli. Oke, by the way teman-teman, ini options saya mengerti banyak yang baru belajar. Oke, dalam waktu yang singkat gini wajar ya kalau Anda tidak mendapat, tidak mengerti, atau mungkin pikiran susah. Tapi teman-teman, saya mau kasih tahu Anda, karena saya sudah mengajar, oke, topik ini banyak kali. Banyak orang setelah belajar mungkin bilang, apakah saya otaknya kurang pinter atau gimana? Tolong tulis W untuk wajar ya. Saya cuma dikasih waktu 1,5 jam. Oke, jadi saya harus melaksanakan materinya. Kalau Anda tidak mengerti, itu wajar. Oke, tapi saya mencoba sebisa mungkin untuk explain kepada teman-teman. Oke, apa yang dilakukan Warren Buffett? Dia menjual 50.000 put option. Satu kontrak itu 100 saham. Jadi 50.000 kontrak total 5 juta saham. Oke, dan satu saham dia dikasih $1.50. Jadi total premi yang didapat sekitar 7.5 million. 1,5 kali 5 juta. Dia dapat premi 7,5 juta. Dan dia janji beli dengan harga $35. Oke, jadi waktu itu saham harganya $39. Dia bilang ke pasar, ya pasar, gua janji beli dengan harga $35. Saya janji kalau misalnya harga turun di bawah $35, saya akan membeli sahamnya gitu. Oke? So apa yang terjadi? Gara-gara dia itu, dia mengkolek 7,5 juta worth of premi. Dan apa yang terjadi adalah saham Coca-Cola jatuh dari $39 menjadi $30, teman-teman. Dan of course dia beli Coca-Cola dengan harga $35. And don't forget, setelah dia beli Coca-Cola, menurut kalian itu cuan atau rugi, teman-teman? Setelah dia beli Coca-Cola, cuan atau rugi? Dia cuan ya. Dia tiap tahun dapat dividen sekitar 40 juta. Intinya yang saya mau share kepada teman-teman adalah apa? Oke. Pas harga di 39 dia tidak beli. Dia janji beli di harga 35. Saya mau nanya, dia janji beli dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah? T atau R? Dia janji beli dengan harga lebih rendah.
Bukan cuma dia bisa beli dengan harga yang lebih rendah, dia juga mendapat koleksi premi 7,5 juta, teman-teman. Instant cash. Oke, ini apa yang dilakukan Warren Buffett. Sekarang saya mau kasih satu example yang dilakukan saya. Oke, ada yang tahu perusahaan ini? Kalau tahu perusahaan ini bisa tulis A untuk Adobe. Kalian kenal nggak sih perusahaan ini? Semisal kenal ya, ini perusahaan yang lumayan top. Yes, no? Oke. Waktu itu saya mau nanya, ini free cash flow-nya Adobe. Oke, tahun 2014 1B. Di tahun 2024 hampir 7B. Jadi konsisten naik. So it's a good business. Oke. Dan waktu itu Morningstar bilang 3 bintang. Mode-nya white. Fair value-nya $610. Fair value $610. Pas kita lihat harga Adobe 492. Saya pengen nanya, kalau harga Adobe 492, fair value 600, menurut kalian ini adalah waktu untuk beli atau kita hold? B atau H? Waktu beli ya. Tapi apa yang dilakukan komunitas kita is the next level. Oke, kita tidak beli stoknya. Kita melakukan BOSS, Buffett Option Security Strategy, untuk mendapat apa? Passive income. Kalau pengen tahu, tolong tulis BOSS, teman-teman. BOSS. Saya ajarin gimana kita pakai ilmu yang dipakai dukun saham, dipakai murid-murid di Buffett Online School Indonesia untuk membantu mereka mendapat passive income. Let me share, oke? Jadi di bulan 2024, 15 Maret, harga Adobe itu $492, teman-teman. Oke? Saya ada satu murid namanya Liam. Dia jual satu kontrak put option. Satu saham dikasih $13.30. Oke, dia janji beli untuk dalam jangka waktu hampir 1 bulan. Jadi harga Adobe 492. Tapi dia bilang saya janji akan membeli dalam 1 bulan dengan harga 485, teman-teman. Dan gara-gara itu dia mendapat premi $1.330. Oke. ROI yang dia dapat adalah 2,74% per bulan, teman-teman. 2,74% per bulan. Kalau kita extrapolate 1 year, 33% ROI per tahun. Kalau Anda bisa dapat 33% ROI per tahun, is it good, oke atau bad? Atau very good? Saya mau nanya, setahun duit Anda bisa balik 33%. G, O, B atau V? Very good ya, saya yakin banyak yang mau ini. Jadi Bulia, dia jual sell put satu kontrak. Akhirnya gimana? Harga jatuh, dia beli. Tapi the latest ROI was about 17.5%. Oke, ini adalah komunikasi dari saya ke dia. Kita coba nih Bu, dibilang Bu, coba sell put lagi premi dapat satu stok $13.30. Jadi 100 stok itu $1.330. Teman-teman, banyak di antara murid-murid sering tanya saya, Pak, gimana saya dapat passive income? Pak, gimana saya dapat passive income? Gimana saya bisa mendapat ini? Oke, saya mau kasih lihat betapa instannya ya Anda bisa mendapat cashnya. Ini sebelum eksekusi bosnya. Ini brokerage account-nya ya. Cashnya dia ada sekitar 92.000, teman-teman. Oke, di jam 9.53. Habis itu dia melaksanakan, dia eksekusi. Order fill. Di waktu 9,56 dia mendapat cash 1.330. Dan Anda bisa melihat di dalam brokerage account-nya ya, duit yang ada cuma 92.000 setelah ditambahin menjadi 93.633. Ini dalam jangka waktu cuma 4 menit, teman-teman. 4 menit dia dapat extra cash 1.330. Siapa yang mau duit kayak gini, yang mungkin bisa setiap bulan dapat duit dari ATM, yang suka teknik ini bisa tulis 1.
teknik ini, kalau Anda bisa mengerti options, Anda bisa memakai teknik ini untuk make money every month, every week, terserah Anda. Oke, ini untuk membantu Anda mendapat cash, untuk terserah Anda mau melakukan cash itu untuk apa. Yang suka ini pada tulis 1, wah, saya lihat banyak yang 1. Oke. Now, teman-teman, siapa yang pikir saya nggak mau dapat ATM, saya mau taruh, saya mau duit saya grow lebih cepat. Yang mau bisa tulis X untuk exponential. Oke, soalnya setiap kali saya ketemu murid, banyak ada yang mau passive income, ada yang mau boost portfolio. Oke, jadi setiap kali kita share ke murid itu, kita ada 2 opsi gitu. Oke. Untuk yang exponential, kalau salah arah gimana caranya? Nanti ada, oke, di bagian nanti saya akan ajarin, oke, gimana Anda bisa. Saya nggak ajarin di hari ini, tapi kalau misalnya yang ikut bootcampnya ya, yang minat ke bootcampnya, di hari kelimanya kita ada gimana Anda bisa protect portfolio Anda pas harga pasar turun, portfolio Anda naik. Oke, itu namanya buy put. Oke, tadi saya akan ngomong. Oke, jadi untuk yang pengen eksponensial ini saya ajarin. Ini adalah sesuatu yang Buffett juga memakai di Bank of America investment dia. Dan gara-gara dia pakai buy call options di sini, dia cuannya hampir 12 billion, teman-teman. Oke, saya ajarin, oke. Sebagai analoginya gimana ini dipakai untuk mengakselerasi atau lebih cepat, oke, cuan Anda daripada buy stock. Ini sama dengan yang saya ngomong, ini adalah strategi X, oke. Kalau misalnya kayak tadi example yang saya share, dalam 3 minggu Anda cuannya 8%. Tapi kalau bisa Anda memakai strategi ini dalam jangka waktu yang sama, itu cuannya bisa 50%. Oke, jadi terserah Anda mau pakai yang mana, terserah Anda lebih comfortable yang mana, teman-teman. Saya share. Misalnya ini ya, kalau ada pertanyaan saya nggak jawab, oke teman-teman, nanti saya akan jawab. Saya akan buka di akhir sesi ini biar Anda bisa tanya. Kalau misalnya saya belum jawab pertanyaan Anda, oke? Yang saya mau adalah teman-teman di sesi ini belajar mengerti peluru apa yang bisa ditembak biar Anda juga bisa sukses seperti Warren Buffett. So tolong lihat ya, ini tolong fokus ke saya. Oke, pertanyaan kalau nggak jawab nanti tolong tanya lagi, nanti saya akan jawab. Oke, ini saya kasih contoh ya gimana Anda bisa melakukan strategi X. Ini adalah saham Berkshire di tahun 2020. Oke, harga 185. Saya pengen nanya, kalau misalnya saya beli 100 saham, modal yang saya perlu berapa, teman-teman? Kalau misalnya ini, satu saham 185, 100 saham perlu modal berapa? 18.500, oke? Modal perlu 18.500. Ini saya beli nih. Saya beli perlu modal 18.500. Oke, saya pengen nanya. Misalnya di 2 tahun kemudian harga naik ke $320. Oke. Saya mau tanya, cuan saya berapa, teman-teman? Kalau misalnya saya beli 100 saham dalam 2 tahun harga naik ke 320. Cuannya saya berapa dolar? Cuannya saya berapa dolar? 320 minus 185 kali 100. Setuju, teman-teman? Artinya cuannya saya sekitar 13.000. Dan karena saya jual cuan 13.000, pertama modal 18.000, berarti ROI saya 73%. Kalau yang ikut sini tolong tulis 73. Yang mengerti 73% tolong tulis 73. Alright. Saya mengasih lihat ya. Anda gimana menurunkan resiko tapi bisa menaikkan hasil.
Oke, ini exponential kenapa? Karena Anda bisa menurunkan resiko Anda, and of course, gara-gara menurunkan resiko, hasilnya bisa dinaikin. Dan kita bisa melakukan ini dengan memakai strategi exponential options, teman-teman. Oke, apa artinya? Kita kalau misalnya beli call options, kita tuh lock the buy price. Tolong tulis L. L untuk lock the buy price. Ini adalah sesuatu yang dilakukan dukun saham sendiri, teman-teman. Oke, tolong tulis L untuk lock. Kalau misalnya kita beli saham, kita perlu modal 185. Oke, tapi kalau kita misalnya buy call options, kita cuma perlu modal $16 satu saham kali 100. Oke, kita cuma perlu modal 1.660. Saya kasih lihat, oke, 1.660. Jadi kita masuk ini, satu call option 1.660. Apa yang akan terjadi begini ya? Kalau misalnya harga saham dari 185 menjadi ke 320, tadi kita lihat kita akan cuan sekitar 73%. Oke, tetapi kalau misalnya kita memasukin call options, oke, dengan modal 1.660, kalau misalnya sahamnya juga naik ke 320, cuannya kita akan menjadi 700%. Nah, banyak ya, saya explain gini, banyak yang pikir, apakah kalian mikir, kenapa ya, kok bisa cuannya 7 kali lipat? Ada yang pertanyaan kayak gitu tidak, teman-teman? Ada yang pertanyaan gimana kita bisa cuan 7x? Oke, saya kasih lihat kenapa. Oke, intinya kayak begini. Apa artinya call option itu kayak begini? Misalnya Anda beli rumah. Harga rumahnya 100. Oke, misalnya kita taruh DP $2. Kita bilang saya mau beli rumahnya, jadi saya taruh DP. So far Anda mengerti tidak? Yes or no? Saya pelan-pelan ya, saya ceritain. Ini rumah saya mau beli $100. Tapi untuk janji kamu jual ke saya $100, saya taruh DP $2. So far follow tidak? Kalau follow tulis F di sini. Saya ajarin kenapa pakai call option. Resiko Anda direndahin, tapi ROI Anda akan lebih tinggi. Selain Pasarul yang lain, oke. Saya mau ekstrim gimana memakai call option. Anda punya resiko bisa diturunin, tapi itunya bisa dinaikin. Yang lain mengerti tidak? Soalnya kalau nggak ngerti ini, saya nggak bisa explain yang the next part. Saya mau make sure Anda bisa mengerti sini. Again, part 1 ya. Saya mau explain apa artinya call options. Ini sama. Kita mau beli satu rumah. Harganya $100. Untuk kita lock harga $100, kita taruh DP dulu $2. So far mengerti tidak? Yes or no? Follow? Yang lain gimana teman yang lain? Oke. Apa yang akan terjadi adalah, oke, kita taruh DP $2 kan, kita bilang saya akan membeli rumah Anda dengan harga $100. Oke? Apa yang akan terjadi kalau misalnya bulan depan kita kan dapat janji mau beli rumah ini $100, tapi ya bulan depan tiba-tiba harga rumahnya naik ke $130. Saya mau nanya, menurut Anda kontrak yang Anda taruh di sini value-nya naik tidak? Yes or no, teman-teman? Value-nya naik. Setuju? Karena kan kita udah lock rumahnya dengan harga $100. Tapi kalau misalnya harga rumahnya naik, artinya saya bisa beli rumahnya dengan $100 dan saya bisa langsung jual rumahnya di pasar dengan harga $130, teman-teman. Kalian mengerti?
Ini Pak Bagas gak setuju di bagian mananya Pak Bagas? Ini saya lagi dari sisi rumah ya. Bisa titip dana, komisi saya kasih 70%. Saya nggak ngerti. Saya mau ngomong lagi sisi option ya. Titip dana kiri kanan saya nggak ngomong ini ya. Saya mau explain gimana Anda memakai call options bisa membantu Anda. Namanya seperti appraisal bank. Bukan appraisal bank, it's like this. Saya membeli satu rumah. Pas kita lagi nagih tawar harganya, dibilang $100. Oke, saya taruh $2 dulu. Oke, saya bilang saya akan membeli dengan harga $100. Oke, dan untuk mengikuti janji ini, mungkin saya dikasih waktu 3 bulan untuk menepati janji. Tapi tiba-tiba dalam 1 bulan harga rumahnya naik $130. Jadi value yang kontrak $2 itu kan saya udah pasti saya bisa membeli rumahnya dengan harga $100, tetapi saya bisa menjual di pasar dengan $130. Berarti kontrak value saya yang di sini akan harganya naik, teman-teman. Because the contract value saya bisa membeli rumah itu dengan harga $100 dan saya bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi gitu. If you follow, you type F, teman-teman. Asal profit nanti saya akan kasih lihat gimana Anda bisa memakai ini untuk mendapat profit di pasar ya. So far, this part, anybody follow? Kalau nggak follow, udah kita nggak agak. Yes, no. Ayo teman-teman tolong kasih saya itu. Kalau nggak, saya Pak Syahrul yang head learning. Oke, no problem. Oke, jadi intinya adalah begini ya. Kenapa dengan pakai strategi ini, yang nggak percaya strategi ini, so no problem. Oke, saya cuma share. Oke. Saya cuma share ya, saya cuma share gimana Anda bisa memakai ini. Terserah Anda percaya apa enggak, oke? Ini yang dipakai Buffett juga. Jadi intinya adalah gini ya. Kalau misalnya Anda beli saham, Anda di sini Anda perlu modal $18.500. Oke? Tetapi kalau Anda pakai option, Anda cuma pakai modal 1.660. Oke, mungkin saya akan ini. Anda beli stok modal 18.500. Kalau options Anda pakai 1.660. Saya pengen ngomong tentang resiko dulu teman-teman. Saya pengen ngomong tentang resiko. Resikonya apa? Kalau stoknya jatuh ke 0, setuju tidak? Yes or no? Oh, resiko pasti ada. 100%. Oke, resiko pasti ada. Saya pengen ngomong dulu. Ini resiko stok ini jatuhnya sampai ke 0. Anda setuju? Yes or no? Yes or no? Resiko, the maximum risk is the stock goes to 0, teman-teman. Pas Sugiman, Mas Hanu, resikonya ini stok jatuh ke 0 ya. Loh, saya pengen ngomong dulu. Maximum risk is stoknya dari 185 jadi kosong. Oke? Jadi kalau misalnya Anda beli stok, ini maksimum resikonya minus 18.000. Yang mengerti ini tolong tulis 18. Ya itu gak ngerti, ya gak bisa cuman gak ngerti gimana main, gak bisa cuman resiko bukan artinya kamu main kalah ya. Resiko kalau kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Oke, kita pasti mengerti dulu ya. Anda setir mobil bukan berarti itu resiko. Oke, kalau gak bisa setir itu resikonya besar. Tapi kalau udah belajar, resikonya kecil. Oke, kita mesti mengerti perbedaan resiko. Oke, untuk stok maximum risk is minus 18.000. Tapi kalau misalnya Anda pakai option, maximum risk itu minus 1660. Kita mesti melakukan fakta dulu. Yang sampai di sini setuju tidak? Yes or no? Oke, jadi resikonya pakai options, kita tuh mengecili. Karena di dunia ini kita bukan mainnya high risk high gain. Yang kita mau main adalah low risk high gain. Oke, ini dari sisi stok sama options. Tetapi teman-teman, kalau misalnya stoknya naik, pakai stok, beli stok aja, Anda bisa naik 73%, no problem. Oke, it's also a good win. Tetapi Anda bisa memperbesar, oke, mengecili resiko Anda dan cuannya Anda bisa lebih besar dengan memakai options. Karena apa? Seperti yang saya ngomong, kalau misalnya itu, misalnya bilang rumah yang itu ya,
naiknya dari $100 menjadi $110. Kalau ngomong segitu, itu minimal value kontrak Anda itu naiknya minimal $9, teman-teman. Oke, jadi ini naiknya bisa sekitar 300%. Dari 2 ke $9, you earn mungkin nggak, about 400%. Oke, everybody. So, apa yang saya pengen share di sini ya? Saya nggak ngerti, I don't know who's Timothy Ronald and everything. Saya cuma share dari sisi Buffett Online School apa yang diajarin Mary Buffett, dukun saham, apa yang bisa kalian pakai. Oke? Dari sisi stok, resikonya maksimumnya adalah minus $18.000 atau kalau misalnya pakai option minus 1660. Tetapi kalau Anda bisa mengetahui gimana mainnya dengan memakai options, beli stok Anda cuan 73%, atau kalau misalnya Anda memakai call option Anda bisa cuan sekitar 700%. Oke, ini adalah yang kita pakai dalam komunitas Bos Indonesia. Oke, teman-teman. Ini Anda bisa bilang teori. Oke, saya kasih lihat salah satu example apa yang kita lakukan. Oke, ini adalah untuk Apple. Oke, ini kita lakukan sendiri. Apple saya percaya teman-teman mengerti. Oke, di tanggal 22 Agustus, oke, waktu itu Apple jatuh ke $177. Oke, jadi kalau misalnya Anda beli saham Apple $177, dalam 3 minggu itu saham naik dalam 2 minggu itu saham naik 7%. Oke, jadi kalau misalnya Anda cuma beli stok, Anda akan cuan 7%. Oke, ini saya memakai, memakai bukan membeli stok tapi membeli options, teman-teman. Dan saya kasih lihat di tanggal 22 Agustus, kita tidak beli stok, kita beli options satu Apple. Strike 175 call option. Waktu itu satu kontrak 1576. Yang kelihatan ini bisa tulis 1576, teman-teman. Ini kayak misalnya modal, ngomong modal, ini modal 1576. Yang mengerti 1576 bisa tulis 1576, teman-teman. Alright. Kalau kita beli stok ya, dalam 2 minggu ROI 7%. Ini adalah ROI yang dalam 2 minggu ya, yang kita dapat 6 September 2023. Gara-gara harga saham Apple naik, harga modal beli 1.576. 2 minggu kemudian kontrak ini harganya value-nya $2.390, teman-teman. Dan because of this kita cuan sekitar $800. $800 dengan modal 1576, ROI-nya sekitar 52%, teman-teman. Oke, ini adalah yang saya pengen ngomong tentang perbedaan strategi X dengan stocks. Karena saya lihat di Indonesia semua orang mengerti buy low sell high, everybody understand. Apa yang diajarin Buffett, Anda tuh bisa akselerasi kalau Anda bisa mengerti gimana melaksanakan strateginya. Dan perbedaan stok dengan call options adalah, modal Anda bisa pakai dengan yang lebih kecil. Resiko sama, stoknya bisa jadi 0. Kalau stok itunya 0, stok Anda minusnya ya $17.000. Tapi kalau Anda taruh option, resiko Anda cuma 1.576. Tetapi kalau misalnya naik, kita bisa lihat stok cuma naik 7%. Tetapi kalau Anda beli options, Anda bisa naiknya lebih cepat. Yang mengerti ini betapa dahsyat, yang bisa tulis D untuk dahsyat, teman-teman. Kenapa saya mau teman-teman tulis D? Saya mau mengajari sesuatu yang lebih very dahsyat untuk kepada teman-teman. Yang mau very dahsyat tolong tulis V untuk very dahsyat. V untuk very dahsyat. Karena Anda bisa memakai strategi ini untuk dipakai sesuatu yang over the long run kita kelihatannya konsisten banget naik. Saya mau ajarin. Saya mau ajarin teman-teman. Soalnya intinya sesi ini saya mau ngajarin teman-teman.
Ini adalah S&P 500. S&P 500. SPY. Oke, ini kayak LQ45-nya Amerika. Saya mau lihat, Anda lihat trennya SPY. Konsisten naik tidak? Yes or no, teman-teman? Ini dari tahun 2021 sampai 2025 lah. Apa yang Anda lihat? Ini konsisten naik atau tidak? Yes or no? Strategi X, kalau Anda pakai di stok yang konsisten naik, is very powerful. Oke. Apa yang Anda perlu lakukan? Oke, apa yang Anda lakukan saya ajarin. Cuma ada 3 step. Step pertama, Anda pakai beli X longest 2,5 tahun. Oke. Step kedua, jadi Anda beli 1 kontrak. Oke. Step kedua, setelah after one year Anda jual kontraknya. Oke, terus Anda beli the next contract. Jadi Anda beli 1 kontrak lagi. Step ketiga, Anda tinggal rinse, rise, repeat. Setiap tahun beli. Artinya gimana? Artinya gini ya. Misalnya tahun 2012, Anda beli di sini. Oke, di tahun 2013 harga naik. Menurut Anda profit apa enggak? Yes or no? Menurut Anda profit apa tidak? Dari tahun 2012 ke 2013 profit apa enggak? Yes or no? Profit ya. Oke, jadi di sini Anda jual kontrak yang ini, you sell the contract, and then you buy a new contract again di sini. Oke, dan after itu tahun 2014. Nah, dari tahun 2013 ke 2014 profit tidak? Yes or no? Dari tahun 2013 yang ini profit tidak? Yes or no? Profit ya. So you sell the contract and then you buy another contract. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 profit or not? Yes or no? Okay, you sell again and you buy again. Yang so far mengerti tolong tulis M lah, M untuk mengerti. M untuk mengerti. Pak Ali, saya lagi ngajarin strateginya Pak Ali. Oke? Of course, apakah tiap tahun akan profit? Saya mau nanya, yes or no? Apakah tiap tahun profit? Ini dari 2015 ke 2016 profit tidak? Yes or no? Is this a profit? 2015 ke 2015 ini turun. Ini not profit. Oke, nggak ada profit di sini. Apa yang kita lakukan? Kita jual. Oke, terus kita beli lagi. Dari 2016 ke 2017 profit tidak? Yes or no? Profit ya, oke. Let me explain apa yang bisa lakukan ini. Di sini plus, sini plus, sini plus. Ini minus teman-teman. Tapi ini plus. Kita balik ke yang pertama. Kalian masih ingat apa yang dilakukan Peter Lynch dalam hidup investing Anda? Oke, dalam hidup investing Anda, yang Anda perlu adalah plusnya melebihi minusnya. Anda melihat betapa powerful strategi ini. Kalau powerful, tolong tulis P untuk powerful teman-teman. Tapi saya mau ngomong bukan berarti tiap tahun profit, yang di sini profit, sini minus, sini mungkin profit, ini profit, oke? Saya explain betapa powerfulnya kalau misalnya Anda memakai call options, oke? Ini untuk yang percaya aja ya, nggak percaya nggak ada masalah, oke? Betapa powerfulnya, oke? Tahun 2014, it's a profit 58%, oke? Jadi saya beli dengan harga $2.000. Saya beli dengan harga $20.000, saya jual dengan $32, saya profit 58%. Yang mengerti ini tolong tulis 58 kalau mengerti. Ini option cuma bisa dipakai di Amerika, nggak bisa pakai di Indonesia. Oke, habis itu Anda beli, ini kan strike-nya 185, habis itu Anda jual. Yang kontrak 185-nya Anda jual. Habis itu Anda beli dengan kontrak yang 210. Kita beli dengan harga 2.300.
Habis itu setelah 1 tahun kita kalah ini. Kita jual dengan harga 1.590. Tahun 25 down 32%. Yang mengerti down 32% tulis 32. Portfolio alokasi bisa 10%, 15% ini is no problem. Tapi ini cuma bisa dipakai di indeks yang over the long run it's high. Oke, jadi ada up ada down-nya ya. Tahun 2016 up 39%. 2017 up 100%. 2018 down 39%. 2019 up 150% dan 2020 up 100%. Intinya yang saya pengen ngomong kepada teman-teman adalah gini, oke? Afili ini wajar kalau ngerti. Tapi saya cuma dikasih waktu 1,5 jam, saya pengen share kepada teman-teman apa yang ada di dunia yang Anda bisa pakai, oke? Untuk membantu Anda. Dan I want to focus on options karena ini salah satu kesukaan saya. Dan saya lihat dalam komunitas yang sukses, mereka mengerti gimana mengejarkan options untuk membantu akselerasi portfolionya. Dengan hasil begini teman-teman, saya mau tanya, kalau misalnya kita taruh $5.000 di tahun 2014, oke, dalam 7 tahun, Anda tebak hasilnya bisa berapa? Hasilnya bisa berapa teman-teman? Saya mau teman-teman visualisasi ya. How powerful kalau misalnya Anda bisa memakai strategi ini di aset yang predictable banget di atas 60.000. No, dalam 7 tahun Anda akan cuan close to 24 times. 5.000 menjadi 130.000. Dan this is the power of options. If you think it's powerful, tolong list P untuk powerful. Ini matematiknya gak salah ya. Kalau Anda memikir powerful, please type PP for powerful. Dan kenapa Anda gak kelihatan ini banyak di Indonesia? Karena saya di Indonesia sudah ajarin sekitar 2 tahunan. Dan menurut saya banyak orang Indonesia yang tidak mengerti atau kamu tidak mengerti bahwa ada peluru ini gitu. Dan tidak mengerti ya of course portfolio Anda atau hasil Anda mungkin nggak sesuai apa yang Anda mau nih. But actually banyak strategi yang dipakai gitu. Dan kita gimana bisa mengerti ini? Karena ya belajar dari dukun saham. Dan ini yang dibilang dia di tahun ini, oke? Kalau Anda mau sukses, ya kamu harus bergaul dengan orang yang lebih baik dari kamu. Kalau nggak mau gimana sukses? Karena nggak tahu materi, nggak tahu gimana caranya gitu teman-teman. Oke, yang lebih yang suka option bisa tulis O dah, O untuk options. Oke, O untuk options. Yang suka itu tulis O untuk options. Banyak yang tanya saya ya, apa sih investment journey saya? Kenapa saya bisa bermula gini? Oke teman-teman, saya mau share 5 menit investment journey saya sebelum saya mau share apa yang kita lakukan komunitasnya. 5 menit, oke? 5 investment journey, 5 minutes. Kalau oke, tolong tulis 5 lah. Karena saya dulu ya, actually saya baru invest sekitar 4 tahunan. Oke? Saya baru invest sekitar 4 tahunan. Dan saya mau share apa yang saya terrefleksi 4 tahun saya di sini. Sampai diminta Mary Buffett untuk menjadi mentor di Buffett Online School. Dan saya mau tanya kepada teman-teman ya. Oke, kita semua maunya financial freedom. Saya mau tanya ke teman-teman. Financial freedom menurut Anda lebih baik kerja untuk orang atau punya bisnis sendiri? Kalau kerja tulis K. Kalau P tulis punya bisnis tulis P. Lebih baik kerja untuk orang atau P untuk punya bisnis untuk mendapat financial freedom? K atau P? Saya lihat semua pada tulis P. Oke? Itu wajar. Kenapa? Saya juga diajarin kakek saya. Karena kenapa? Kalau misalnya ini bahasa Cinanya, kalau kerja sama orang, ini kungnya kamu nggak bisa, kamu ada ceilingnya gitu. Nggak bisa menerobos ceilingnya. Tapi kalau kamu punya bisnis sendiri, kamu bisa menerobos gitu.
Oke, kamu bisa stand out, bisa shine. Ini yang diajarin kakek saya. Jadi saya dari kecil saya tuh pengen punya bisnis sendiri. Dan saya juga mendirikan startup saya di tahun 2014. And by the third quarter, saya ada raise. Saya raise sekitar 10 juta funding. Oke, saya raise sekitar 10 juta. Sampai saya expand ke Malaysia, ke Philippines. Tapi di tahun 2020, ada yang nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2020? Ada yang masih ingat tidak? Apa yang terjadi di tahun 2020? Yang bikin semua dunia kencang COVID ya, COVID, lockdown COVID semua. COVID datang, apa yang kita bisa lakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Paling Zoom, exercise, atau main sosmed. Oke? Itu boring banget. Akhirnya gimana? Bulan Mei adalah bulan birthday saya. Istri saya membeli saya course untuk investing, workshop. Oke, ini adalah workshop yang kalian hadirin hari ini. Oke, saya dikasih workshop untuk menghadirkan belajar investing. Nah, itu adalah waktu saya bermulai investing journey saya. Investing pertama saya, menurut kalian profit atau loss? Oke, investment pertama saya menurut kalian profit atau loss teman-teman? Ya loss lah, belum belajar saya loss. Sebelum kelas mulai saya masuk, akhirnya saya kalah 8% teman-teman. Oke, saya kalah berapa persen? Habis itu saya belajar. Setelah saya belajar, saya masuk lagi teman-teman. Ini setelah saya belajar masuk lagi. Setelah belajar, plus atau minus? P atau L? Ya, setelah belajar P atau L? Actually setelah belajar kalahnya lebih besar teman-teman. Kalahnya 20%. Wajar tidak? Yes or no? Saya tanya, saya pasrah tidak? Saya pasrah tidak? Saya tidak pasrah. Karena kalau pasrah ya saya hari ini nggak ngajarin teman-teman. Setuju tidak? Kalau saya pasrah ya hari ini nggak ngajarin kalian ya, of course saya tidak pasrah. Kenapa? Kebetulan saya ketemu, saya melihat salah satu kata-kata Warren Buffett ini. The best investment is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Dan ini yang ngomong dia, oke, di meeting tahun ini, di tahun 2005. Akhirnya gimana? Ya saya invest, saya belajar lebih banyak lagi. Dan gara-gara itu saya ketemu beberapa mentor yang membantu saya untuk mengakselerasi pengetahuan saya. Dan itu menurut saya penting sekali. Kenapa? Saya mendapat komunikasi dan feedback langsung dengan mereka. Saya bisa chat dengan dia, Pete, ini portfolio saya. Kenapa portfolio saya gini? Apakah saya margin? Yes, margin. Saya bisa tanya, Pete, ini saya lihat bagus sekali. Boleh masuk tidak? Dia bilang boleh masuk, spot on. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Setelah 1 tahun, portfolio saya melebihi 100%. Dan saya memasuki 7-figure club teman-teman. Oke, saya mulai dengan 5 figures. Saya sekarang 7 figures. Dalam 1 tahun. Dan gara-gara itu saya dipilih Mary Buffett untuk membantu, untuk menaikkan finansial literasi teman-teman kita di Indonesia. Dan dalam journey ini saya ada beberapa reflection yang saya pengen share kepada teman-teman. Dan menurut saya ini penting sekali. Ada 3. Saya mau refleksi pertama dulu. Pertama, teman-teman saya pengen nanya, Anda pernah dengar tidak? Stock market itu resikonya gede banget. Pernah dengar ini nggak? Kalau pernah dengar itu tulis 1. Ada yang pernah dengar? Stock market resikonya gede banget. Teman-teman saya pengen nanya, itu naik kapal menurut kalian resikonya gede apa enggak? Yes or no resiko naik kapal? Resiko naik kapal gede. Udah resiko naik kapal itu tidak terlalu gede karena kenapa? Karena pilotnya udah di train, kapalnya sudah dites, dan gara-gara itu
yang jatuh mati lewat kapal sedikit sekali gitu. Sama kayak Anda nyetir mobil. Kalau belum belajar nyetir mobil, bahaya tidak kalau misalnya ke jalanan? Yes or no? Tetapi kalau sudah belajar, apakah resikonya bisa kita rendahkan, teman-teman? Dan ini adalah setelah saya main di stock market, actually stock market sama sekali resiko ada apa enggak? Ada ya. Tetapi apakah kita bisa menentukan resiko? Bisa, kalau kita belajar. Ini penting sekali. Dan ini yang dibilang Warren Buffett adalah the best investment is an investment in yourself, di diri sendiri. Di atas kepala, seperti Pak Toy ngomong. Kamu lebih banyak belajar, kamu cuan lebih banyak. Dan ini reflection pertama. Reflection kedua saya, dulu saya tidak mengerti investment. Jadi apa yang saya lakukan? Saya kasih duit saya kepada profesional. Siapa di sini yang kasih duit kepada profesional? Tolong tulis 2. Siapa di sini pikir, saya nggak bisa invest sendiri, saya taruh ke profesional? Tolong tulis 2. Semua invest sendiri di sini, nggak ada yang taruh duitnya ke profesional ya? Yes or no? Nove, Bunani, saya pengen nanya, menurut kalian ya, yang invest kepada profesional, menurut kalian, dia lebih peduli duit Anda atau Anda lebih peduli duit Anda? Kalau pro lebih peduli duit Anda, tulis P. Kalau Anda lebih peduli duit Anda, tulis A. Siapa? Pro atau A? Di dunia ini ya, refleksi saya adalah cuma Anda yang paling peduli duit Anda sendiri. Oke, kalau Anda tidak bisa mengelola duit Anda sendiri, nggak ada orang di dunia ini yang lebih peduli duit Anda daripada Anda sendiri. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa mengelola duit Anda, itu adalah sesuatu tragedi yang sangat besar sekali. Karena di dunia ini nggak ada orang yang peduli duit Anda. Yang setuju ini bisa tulis S. Ini adalah refleksi kedua saya. Dan saya mau ke poin ketiga. Ini yang diajarin kakek saya kepada saya. Kamu harus punya bisnis untuk mendapat financial freedom. Dan menurut saya ini salah. Yang mengerti salah tulis S. Salah. Kenapa menurut saya ini salah? Karena di dunia ini ngapain cuma punya satu bisnis, teman-teman? Kenapa Anda tidak langsung aja beli saham di pasar saham? Apa artinya beli saham? Anda menjadi shareholder. Artinya shareholder artinya Anda yang punya bisnis itu. Jadi dunia ini ngapain cuma punya satu bisnis? Anda bisa beli stok Facebook, stok Microsoft, stok Tesla, dan Anda sekarang pemegang saham. Anda yang punya bisnisnya. Elon Musk kerja untuk Anda, Zuckerberg kerja untuk Anda, Jeff Bezos kerja untuk Anda. Ini otak-otak yang next level. Apakah Anda tidak mau punya karyawan next level? Mau tidak? Yes or no? Anda ada karyawan yang kayak otaknya kayak Elon Musk, kayak Zuckerberg. Itu bukannya fantastis gitu. Seperti yang Pak Lokeng ngomong ya, banyak orang mau buka toko bakmi. Emang toko bakmi itu 1 bulan bisa cuan berapa? 1 tahun bisa cuan berapa? Bisa cuan segede Tesla, bisa cuan segede Facebook, tidak? Ngapain buka toko bakmi, mendingan invest sendiri gitu. Dan ini penting sekali. Kenapa? Kalau misalnya Anda menjadi shareholder gini, Anda akan ketemu ya orang-orang, toko-toko yang sangat berbeda banget, levelnya berbeda banget. Dan ini pergi ke poin ketiga saya, yaitu network Anda artinya net worth Anda. Oke, network Anda lebih tinggi, net worth Anda lebih tinggi. Yang mengerti ini atau yang setuju dengan ini bisa tulis N untuk net worth. Ini adalah refleksi saya, oke? Kalau Anda gak ada network, Anda sebenarnya gak ada net worth. Dan ini saya mau share di dalam AGM meeting Berkshire. Ada beberapa tokoh, ini salah satu Monish Pabrai. It's a billionaire fund manager, manage over $1 billion. 1 billion itu 16 triliun rupiah, teman-teman.
Kalau ada pun teman kayak gini, menurut saya mau tanya, kalau misalnya Anda ada teman kayak gini, level Anda naik tidak? Yes or no? Kalau misalnya teman kayak gini, level Anda yes or no teman-teman? Next ya, Mario Gabelli, net worth-nya 1,9 billion US dollars. Dan ini saya mau kasih lihat salah satu ya, murid saya di dalam Pos Indonesia. Mulai dengan nol, namanya Pak Handi. Oke, ini murid batch ketiga saya di tahun 2021. Start from zero, karyawan, gak tahu investing. Setelah join Buffett Online School, setiap minggu, 3 minggu per bulan belajar sama saya. Akhirnya setelah 2 tahun menjadi mentor di Buffett Online School. Oke. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang dia sama sekali tidak membayang. Kenapa? Karena dia ikut saya ke Omaha. Just 3 Mei adalah meetingnya ya. 3 Mei adalah meeting Buffettnya. Dan di situ dia berhasil berteman dengan Monish Pabrai, Mario Gabelli. Saya mau tanya, menurut kalian networknya Pak Handi up or down? Menurut dia sekarang networknya up or down? Kalau networknya up, networknya juga up. Dan banyak yang nggak bisa pergi. Saya bukan minta Anda untuk sukses ya. Ini dari zero to success. Success to mentor. Mentor, we're talking about billionaire ya. Saya nggak ngomong milioner. Ini dollar billionaire. Ketemu mereka dan bisa berhasil ngomong, berteman, dan bertemu. Ada ide bisa saling ngomong. Teman-teman. Yang Anda percaya bisa kayak gini, tolong tulis S untuk saya. Anda percaya tidak? Anda juga bisa sukses. Kalau percaya tulis yes. Dan ini semua mulainya dari mana teman-teman? Oke, saya mau nanya. Ini mulainya dari Warren Buffett. Menurut kalian ya, Warren Buffett ada belajar tidak? Menurut kalian Warren Buffett ada ikut sekolah tidak? Yes or no? Atau belajar sendiri? Kalau ikut belajar sekolah tulis S. Kalau belajar sendiri sekolah mungkin tulis K lah. K untuk sekolah. Kalau belajar sendiri mungkin tulis R. Dia ke sekolah atau belajar sendiri? Buffett. Menurut kalian, saya pengen nanya. Dia sekolah atau belajar sendiri? Wah, udah 90 menit. Sekolah atau belajar sendiri? She ngomong dua-duanya. Yang lain gimana? Sekolah atau sendiri? Dia ke sekolah, oke? Dia juga belajar sekolah, oke? Ini untuk teman-teman yang mau pengen belajar. Ini ada Columbia Business School. Dia belajar ada the legendary Benjamin Graham. Yang mau belajar dengan Benjamin Graham bisa tulis S untuk saya, teman-teman. Oke, yang mau ke sana, ini kebetulan dia ada online course-nya ya. Yang mau belajar di sana online course-nya. Ini Anda bisa langsung belajar di sana sendiri. Oke, 7.000 ini kemarin ada. Anda bisa ke Columbia Business School. Anda bisa belajar langsung. Oke, Benjamin Graham. Tapi, oke, kalau misalnya Anda mau online belajar, saya ada satu course. Anda bisa belajar langsung 497. Ini untuk value investing. Oke, Anda bisa belajar mau gimana. Saya sudah pilih di sini. Gimana mengerti financial statement, gimana memilih good stock, valuasi bisnis, atau stock screener. Oke, ini untuk teman-teman yang mau belajar value investing. Tapi untuk teman-teman yang pengen belajar options, nih sekarang ya, yang pengen belajar options saya akan ngomong, kita akan mengadakan workshopnya. Tapi ini cuma yang pengen belajar options. Yang nggak mau belajar options, saya sudah share finish. Oke, saya cuma share beberapa secret yang dikasihkan, tapi untuk yang belajar options, tolong tulis O. Oke, yang lainnya yang nggak mau sudah bisa bubar.
Oke, ini akan kita ajarin options workshop yang akan kita mengadakan minggu depan, teman-teman. Oke, ini adalah Boss Bootcamp Challenge yang didirikan Mary Buffett sendiri. Oke, saya sebenarnya sudah nggak ngajarin. Oke, tapi untuk tahun ini last bootcamp before saya actually 2 minggu lagi saya akan I'll be in Switzerland for a month. Tapi ini adalah bootcamp terakhir saya untuk tahun ini. Oke, ini adalah bootcamp challenge yang untuk teman-teman yang pengen belajar options. Ini satu-satunya yang didirikan Mary Buffett. Oke, ini bukan untuk semua orang. Ini untuk teman-teman yang pertama yang mau belajar options, nggak mau habisin waktu, dan pengen ada orang yang ngajarin gimana step by step untuk Anda mendapat hasil. Dan untuk bootcamp ini akan mendapat 3 trainer. Oke, ini bootcamp terakhir saya. Tapi untuk bootcamp ini saya akan meminta murid-murid yang dulu belajar dari saya untuk ikut mengajari kepada teman-teman. Untuk bootcamp ini akan ada 2 student saya, satu Pak Handi dan Pak Effendi. Kenapa mereka? Karena mereka juga baru ikut saya ke Amerika, baru balik, mendapat ilmunya, saya mau mereka share kepada teman-teman. Dulu kita melakukan dengan 3 hari. Oke, ini kayak dulu dibilang meaningful sebagai yang baru mulai. Exponential growth is possible. Banyak pengetahuan dan Bu Pesyawati. Pokoknya semua bisa benefit. Dan mereka belajar banyak. Oke, tapi saya lihat ya, dari pengalaman 3 hari, dari dulu 3 hari kayaknya nggak cukup gitu. Jadi apa yang kita akan lakukan minggu depan adalah 5 hari boss challenge, teman-teman. Oke, ini adalah sesuatu yang mengubah hidup saya di tahun 2020. Dan cuma untuk teman-teman yang pengen lebih mengetahui options. Bukan value investing ya, bukan beli jual saham. Oke, beli jual saham menurut saya it's okay. Tapi saya melihat betapa powerfulnya option bisa membantu investment saya. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar, ini adalah sesuatu yang kita ajarin untuk teman-teman. Dan ini akan limited sekali. Dan saya pengen ngomong apa yang akan Anda belajar. Oke, apa yang Anda belajar untuk di dalam 5 hari ini. Hari pertama adalah boss income. Ada yang masih ingat ATM tadi? Tolong tulis ATM, teman-teman. Tolong tulis A lah untuk ATM. Oke, ini adalah sesuatu strategi option BOS yang kita namakan. Anda bisa make money setiap bulan, setiap hari, atau setiap minggu, terserah. Oke, Anda akan diajarkan gimana mengeksekusi strategi BOS untuk mendapat passive income. Hari kedua kita akan lebih dalam aturan-aturan gimana mengeksekusi strategi X. Yaitu yang tadi saya ngomong, oke? Yang nggak mau belajar ini, no problem. Anda bisa pakai yang saya ajarin tadi untuk indeks. Tapi ini untuk Anda melakukan untuk individual stock. Kayak seperti tadi saya lakukan tentang Apple dalam 2 minggu 50%. Oke, ini adalah sesuatu yang Anda bisa lakukan, mengerti aturannya gimana melakukan strategi X. Ini hari kedua. Jadi pertama passive income, kedua exponential. Ketiga, saya mau ngajarin M-nya sama I-nya gimana, oke? Gimana Anda untuk belajar mendapat good business. Oke, jadi kalau misalnya mau good business, selain operating income-nya, Anda mesti melihat margin-nya dan interest coverage-nya. Oke, jadi ini teman-teman akan diajarin gimana memakai checklist OMI untuk lihat bisnis-bisnis apa yang good business. Oke, di hari keempat kita akan belajar strategi X+. Oke, gimana Anda dengan strategi eksponensial mendapat rental income. Oke, jadi dari cuma bukan strategi eksponensialnya, Anda bisa mendapat income ability-nya. Jadi ini yang kadang-kadang kita ngomong double income. Dan hari kelima untuk tadi yang tanya, gimana kita bisa protect? Oke, kita protect profit kita. Gimana bisa kita protect portfolio kita? Oke, tadi saya udah ngomong tentang sell put. Saya ngajarin buy call. Oke, day 5 actually is about buy put. Ini adalah kayak misalnya kita beli asuransi. Kalau misalnya, bad things happen, kita ada buy putnya, asuransi harganya nggak naik. Jadi portfolio kita ke hedge gitu. Oke, jadi kita gimana untung ketika market lagi turun atau bearish. Dan menurut saya,
Ini yang diajarkan saya untuk mendapat first million saya. Dan saya percaya banget bahwa ini adalah sesuatu roadmap yang bisa membantu Anda untuk mendapat semoga first million Anda. Kita bisa mastery number 1, mencari stok-stok yang bagus. Mastery number 2, kita generate passive income. Mastery nomor 3, kita exponential returns kita. Dan of course, mastery nomor adalah kita gimana protect, oke? Kalau misalnya market turun, kita gimana protect portfolio kita. Oke, ini adalah roadmap yang kita lakukan lewat Buffett Online School untuk semoga bisa membantu Anda menjadi first million Anda. Oke, gimana setelah kelas kalau misalnya Anda ada pertanyaan? Banyak yang tanya saya, saya setelah 1 minggu gimana kalau misalnya ada pertanyaan? Oke, ini adalah 5 days bootcamp challenge. Oke, apa yang akan kita lakukan untuk 5 hari itu? Ini akan terrecording teman-teman. Tolong tulis L untuk lifetime. Saya mau teman-teman ingat ini lifetime ya. Tolong tulis L untuk lifetime teman-teman. Jadi ini semua akan terrecorder. Jadi kalau misalnya Anda mungkin miss hari kedua atau hari ketiga, Anda bisa lihat recordingnya. Atau mungkin Anda pelajari sesuatu tapi nggak gitu ngerti, bisa baca lagi materinya untuk lebih mengerti teman-teman. Oke, jadi videonya tersedia seumur hidup. Anda mau nonton ulang lagi sampai setelah kelas nggak ada masalah. Oke, kita akan lakukan lewat Facebook group. Anda akan masuk ke specially semua komunikasi, semua materi akan dari dalam. Oke, jadi ini adalah 5 days boss bootcamp challenge. Ada pertanyaan nanti tolong tanya di belakang. Oke, saya mau ngomong dulu bootcampnya untuk teman-teman yang pengen join. Jadi ini yang akan Anda dapat ya, 5 challenge, roadmap to first million and lifetime access. Oke, total value yang akan Anda dapat adalah berapa? Oke, ini semua juga diajarin di Columbia Business School. Oke, Anda mau ikut, gak ada masalah. Menurut saya ini this is the best school. Tapi untuk teman-teman yang mungkin nggak mau ke New York, nggak mau ke campus Manhattan-nya, pengen belajar, tapi lewat Zoom. Dulu di Singapura harganya $4.000 Singapura dollar, which is about $2,200. Oke, tapi untuk Indonesia saya mau tanya teman-teman, oke, kalau misalnya harganya bisa dibikin hampir free, siapa yang mau tolong tulis S, oke, baru saya ngomong. Kalau nggak mau, the cost is finished. Oke, yang mau hampir free tolong tulis S untuk saya. Oke, ini nggak free. Kenapa? Menurut saya kalau free Anda nggak hargai. But I will make it. Bukan I will make it lah. Ini lewat dari sekolah, dari Mary dibilang di Indonesia finansialisasi scamnya terlalu banyak. Jadi untuk cuma yang pengen belajar ini akan dikasih. Oke, hampir free ya. Bonus nomor 1 untuk teman-teman yang join akan mendapat Warren Buffett Portfolio Tracker. Artinya apa yang dibeli dengan harga apa yang dibeli, quantity apa yang dibeli akan di-share kepada teman-teman. Oke, ini adalah portfolio Warren Buffett adalah sesuatu yang sangat banyak orang yang nggak tahu gitu. Oke, tapi saya juga mengerti. Anda kalau misalnya baru join, mungkin masih belum tahu bagus atau jelek atau apa. Jadi ini Anda akan dikasih, oke? Anda akan dikasih the Warren Buffett portfolio stock list. Oke, apa yang dia beli, kapan dia beli, ada yang paling penting kapan dia jual teman-teman. And of course, apa strategi yang dia pakai. Ini semua done for you. Dikasih ke Anda pas Anda join. This is number 1. Oke? Number 2, Anda akan dikasih sponsorship rebate. Apa sponsorship rebate? Di Singapura harganya $2,235 US dollars. Oke? Teman-teman, saya mau teman-teman komit ke saya. Kalau misalnya Anda belajar dengan saya, apakah Anda committed akan invest bukan cuma pakai duit monopoli, tapi pakai duit benar. Kalau Anda committed bisa tulis C. Kalau Anda committed, jadi kita akan kasih sponsorship rebate. Kita akan kasih rebate balik. Tapi saya mau teman-teman pakai savingsnya Anda untuk invest. Soalnya kalau invest baru dapat hasil. Tapi kalau cuma teori nggak dapat hasil. Oke, saya mau teman-teman semua di dalam komunitas Bos Indonesia, saya bilang, kamu ikut jangan cuma dengar saya ngomong ya. Ikut invest. Kalau nggak invest, nggak ada maknanya gitu. Jadi untuk teman-teman yang join, bukan 2.200, tapi akan dapat harga $497.
Ini bonus kedua. Yang mau bonus ketiga bisa tulis 3. Mau bonus keempat tulis 4, mau bonus kelima tulis 5. Anda mau berapa bonus? Bisa tulis kepada saya. I give you the third bonus. Dan menurut saya third bonus ini adalah sesuatu yang saya suka banget pas waktu saya pertama belajar. Dan saya mau kasih buat teman-teman. Oke? Dulu kalau misal join nggak ada live trade. Bonus ketiga adalah ya, kalian akan mendapat handhold live trade session. Saya akan mengadakan live trade session. Siapa yang mau live trade sama-sama bisa tulis SS untuk saya, teman-teman. Apa ini live trade? Oke, ini live trade adalah ya, ada dua part. Pertama, saya akan trade dulu. Kamu lihat saya trade. Oke, saya trade dulu, kamu lihat saya trade. I do, you see. Saya akan share apa pikiran saya, kenapa saya masuk, dan saya akan mengeksekusi. Oke, saya mau teman-teman yang join juga ikut eksekusi. Biar Anda lebih mengerti, lebih pede gitu. Habis itu, kamu akan do, saya akan lihat. Kamu akan eksekusi, saya akan lihat. Oke, jadi kalau kamu eksekusi salah, saya akan ngomong. Kalau kamu eksekusi benar, saya akan ngomong. Oke, jadi ini saya akan lakukan as a bonus for the first day. Kita mulai dengan apa yang Anda belajar, dengan BOSS strategi. Setelah Anda belajar, kita langsung eksekusi langsung. Yang suka ini tolong tulis B untuk BOSS. Saya balik lagi ya, apa yang akan Anda dapat untuk 5 day bukan ini. 5 challenge, roadmap first million, sama lifetime access. Oke, akan ada 3 bonus, WB portfolio, value sekitar $5.000. Sponsorship rebate, Anda akan dapat diskon $1.700 untuk invest. Dan Anda juga 3 live trade sama-sama. Dulu kita charge $4.000, tapi ini semua complimentary. Dan untuk teman-teman yang join, 497. Oke, saya akan minta tim TDW bisa taruh linknya di sana. Mungkin Monik bisa taruh link. Untuk teman-teman yang pengen join, bisa klik dalam linknya. Dan Anda akan mendapat. Oke, Anda akan mendapat dengan harga 497. Oke, ini untuk 27 pendaftar tercepat. Yang mau bonus lagi mungkin bisa tulis B. Oke, kalau B nanti saya akan minta Monik untuk kasih bonus ke dalam. Yang mau bonus lagi bisa tulis B. Oke, ini bonus cuma untuk Pak Mujamil aja ya. Ini bonus dari Pak Tung. Kenapa? Pak Tung bilang gak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Oke, Pak Tung bilang dia akan kasih action bonus, teman-teman. Ini cuma untuk 10 menit ke depan. Untuk teman-teman yang join. Oke. Pak Tung bilang, mungkin thank you Pak Tung dulu. Mungkin bisa tulis TP lah. TPT. Thanks Pak Tung. Oke. Setahu saya dia lagi juga nonton di dalam webinar ini. Tolong tulis TPT teman-teman. Thanks Pak Tung. Oke. Pak Tung bilang, oke, sekarang masa lagi susah. Oke. Sebisa mungkin dia mau membantu. Oke. Di Singapura 497. Tapi untuk teman-teman yang take action dalam 10 menit kemudian, Pak Tung bilang dia akan subsidi kalian. Untuk cuma untuk 27 orang ya. Untuk teman-teman yang join dan transfer hari ini aja, dia akan subsidi 398. Dan untuk 27 orang sign up pertama, untuk 5 hari ini $99. Oke, ini untuk belajar options, bukan belajar value investing ya. Oke, belajar options. Jadi ini untuk 27 sign up pertama $99 teman-teman. Oke, bonusnya kalau oke tolong tulis O. Ini cuma untuk Pak Tung aja. Dan gara-gara saya lihat Pak Tung subsidi kepada teman-teman, saya pikir saya juga kasih ke teman-teman. Oke. Untuk yang mau belajar value investing, ini course saya harga 497 di online. Untuk teman yang join, Anda akan mendapat complimentary. Oke, ini cuma untuk 10 menit ke depan. Untuk yang join ada action bonus dan ini juga complimentary. Oke, jadi teman-teman yang pengen join, yang ada pertanyaan bisa tahu di sini, saya mau menjawab. Oke, jadi action bonus untuk 10 menit adalah teman-teman Pak Tung subsidi dan course ini adalah complimentary untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang take action, welcome, join the komunitas. Kita akan ketemu minggu depan. Yang lain, ya thank you for listening dan sampai kita ketemu lagi. Wait, saya lupa.
Siapa yang mau satu bonus lagi bisa tulis B untuk bonus teman-teman. Saya lupa. Saya bilang hampir free ya, saya bilang hampir free. Oke. And this is the special gift dari Omaha. Karena Mary Beth bilang ini adalah ilmu yang menurut dia sangat benefit untuk teman-teman. Dan ini saya percaya sekali, saya sendiri juga mendapat financial free lewat sini. Dan ini saya bilang hampir free, kenapa? Special gift. 100% money back guarantee. Ini hadiah special untuk teman-teman. Untuk Anda yang take action dalam 10 menit ya. Ini cuma 27 orang ya. Untuk Anda yang join, oke, 100% money back guarantee. Tetapi ada kondisinya. Kondisinya adalah begini, oke. Kalian harus submit claim by hari Rabunya. Oke, kita mulai belajar hari Senin. Oke, by hari Rabu jam 1 Anda udah belajar 2,5 hari, 50%. Anda udah belajar 50%, terserah Anda. Kalau Anda pikir tidak ada maknanya, not useful, Anda tinggal submit claim by jam 1. Nggak ada pertanyaan, Anda akan dapat duit balik. Oke, tapi setelah jam 1, no money back guarantee. Jadi ini adalah untuk memperkomit kita bahwa ini adalah sesuatu ilmu yang sangat bisa membantu. Dan semoga untuk teman yang join, kita akan mengasih 100% money back guarantee. Ini fair, kalau fair tolong tulis fair, kalau not fair tulis unfair. Oke, semoga jadi Anda belajar 2,5 hari. Kalau misalnya Anda nggak belajar apa-apa atau pikir gak ada maknanya, terserah. Oke, tanya duit, nggak ada pertanyaan. Oke, so well, 6 minutes. Saya cuma pengen akhir dengan perkataan Buffett ini, oke. Kalau Anda tidak mencari cara, oke. Duit, mempertolak duit pas Anda tidur, Anda akan bekerja sampai mati. Dan saya nggak tahu apakah Anda mau bekerja sampai mati. Ini adalah ilmu yang diajarin Warren Buffett sendiri. Untuk Anda yang pengen join, pengen belajar, link udah dikasih sama tim TDW, cuma tinggal 10 orang. Dan waktu tinggal 6 menit. Saya di sini waktu pas 8.55. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, tolong tanya. Saya akan buka Q&A sampai ini habis, tiket habis. Oke. Ini saya lihat ada yang udah join. Ya, I'll see you yang udah join. I'll see you next week. Untuk yang ada pertanyaan bisa tanya dalam chat. Saya akan menjawab teman-teman. Oke, ini action cuma sampai 5 menit lagi ya. Banyak yang tanya saya tentang modal. Seperti yang saya tadi kasih lihat tentang Apple ya. Apple itu satu kontrak $1.540. That can be a model. Tapi itu $1.540 untuk Apple yang stoknya sekitar $175. Kalau misalnya Anda main stok yang lebih kecil, mungkin stok yang $100, Anda perlu modal sekitar $700. Jadi itu adalah minimal untuk Anda bisa masuk ke pasar saham, main options. Oke. Oh, Bu Nani, sampai ketemu. Alright. Novif tanya, sampai ketemu Bu Nani. See you next week. Novif tanya, apakah ini stok luar negeri ini? Oke, value investing, beli stok, jual stok. Ilmunya yang Anda belajar komplementari kalau join ya, itu bisa dipakai di stock market mana aja. Semua stock market itu sama. Ilmunya gimana Anda mencari good business, gimana cari good price, ilmunya sama. Oke, tapi untuk options ini cuma bisa dilakukan lewat Chicago Board of Option Exchange (CBOE) di pasar Amerika. Oke, jadi ini nggak bisa dipakai di Indonesia. Saya mau klarifikasi. Ini Bu Caca. Untuk membangun masih pemula tuh Bapak mungkin tiap hari masuk pasar sekalian transaksi buat kami gitu. Mau Bapak kenakan charge dari profit, kami rela aja kok. Kita ada fun Bu Caca, oke? Kalau misalnya Anda ada well, I run the fun, tapi ini kita cuma untuk ngajarin, oke? Yang pengen mengetahui lebih banyak tentang fun kita bisa kontak TDW. Tapi untuk hari ini saya nggak mau ngomong tentang mengelola duit, oke? Saya mau ngomong tentang gimana Anda bisa belajar lewat options. Oke, ini Bu Caca atau Pak Caca yang mau tanya bisa tanya ke TDW. Itu bisa lewat Monik di sana. Pak Willy, gimana kalau misalnya Facebooknya baru apa bisa?
Pak Willy gimana kalau misalnya Facebooknya baru. Sorry Pak Willy, saya nggak ngerti pertanyaan Pak Willy. Ini juga ada yang nanya ya, pasti cuan tidak? Oke, seperti yang saya ngomong, di dunia ini nggak ada yang pasti cuan. Yang pasti cuan adalah ya Anda belajar, otak Anda kebuka, Anda belajar. The more you learn, the more you earn. The more you have your network, the more you have your net worth. Ini terserah Anda. Oke, saya di sini saya nggak suka paksa. Kalau Anda mau join ya terserah Anda gitu. Cuma 35 pendaftar. Kalau concern kita syariah nggak bisa dong Pak. Oh, Novif bisa. Oke. Syariah itu ada banyak, misalnya ya. Kalau misalnya Anda tahu reksadana. Oke, banyak reksadana yang tidak syariah. Tapi kayak misalnya tadi strategi X, kita bisa pakai strategi ini di indeks-indeks yang syariah. Itu ada kayak misalnya perusahaan Tesla itu syariah. Tapi kayak misalnya perusahaan supermarket itu nggak syariah karena jual daging gitu. Jadi kita harus bisa memilih perusahaan yang syariah. Kita taruh strategi X-nya. Yang pentingnya kalau misalnya stoknya consistently naik, option value Anda juga ikut naik, dan option value Anda juga naik, Anda akan cuan. By the way ya, ini action bonus cuma untuk teman-teman yang register dan transfer hari ini aja. Kalau nggak ada, transfer dalam 10 menit ya. Kalau nggak transfer, nggak dapat bonusnya. Oke, everybody? Cuma tinggal 1 menit. Oke? Yang masih ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan lagi mungkin saya bisa jawab. Masih ada pertanyaan lagi bisa menjawab. Seminarnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kita mulainya jam 7. jam WIB ya. WIB jam 7. Biasanya sampai jam 10:30-an gitu. Oke, jadi dalam 3 jam teori, eksekusi. Dan kalau ada waktu ekstra mungkin kita bisa live trade. Jadi live trade bukan cuma hari Senin. Bisa hari Selasa, bisa hari Rabu. Tergantung waktu yang kita lihat. Oke. Soalnya ini adalah sesuatu yang limited seat sekali. Jadi kita pengen banget untuk teman-teman yang join mengerti konsepnya. Bukan kayak hari ini saya cuma dikasih TDW 90 menit. Itu kita ada 3 jam. Limited seats. Karena limited seats kita akan belajar. Kamu ada pertanyaan akan dijawabin. Jadi sampai tahu gitu. Jadi tergantung apa yang terjadi. Dari sejarah, kita dalam 1 minggu kita mungkin bisa live trade 2-3 kali. Oke Pak, let me just change. Pak Willy, Pak ada waktu lain hari live nggak ada lagi, cuma hari ini. Workshopnya minggu depan, dan ini adalah kemungkinan workshop terakhir saya untuk tahun ini. Oke. Mungkin last 2 question ya, Pak Samuel. Apa bedanya marketing option yang sering menggunakan lewat broker-broker mereka? Saya nggak ngerti Pak Samuel, apa bedanya dengan marketing? Saya bukan marketing option ya, oke? Untuk teman-teman yang pengen belajar option, oke, ini workshopnya. Oke? Menurut saya option is a very powerful tool. Anda tahu cara pakainya, Anda akan cuan. Kalau Anda nggak tahu cara pakainya, jangan main options. Invest di stok saja. Oke Pak Samuel? Belum ada pegangan tapi saya kepengen banget susah. Belajar dulu Pak Willy. Gak belajar semua resiko. Oke? Yang penelitian fund bisa hubungin tim TDW Bu Caca. Nanti TDW akan kontak ke timnya saya gitu. Oke? Oke. Udah gak ada pertanyaan. Ini udah waktu jam 9. Untuk yang dapat action bonus, I'll see you next week. Yang gak ikut, saya pengen terima kasih. Saya wish kamu sukses, sehat selalu, dan semoga sejahtera. Oke?
Terima kasih telah mendengar saya untuk 2 jam ini. Semoga teman-teman lebih belajar lebih dikit, lebih dikit. Ada belajar sedikit dan ini bermakna untuk waktu yang kamu spend dengan saya. Oke, salam dari tim BOS Indonesia dan of course mungkin sebelum end tolong tulis MM lah, multi millionaire. Saya mau teman-teman mendapat mindset yang multi millionaire biar teman-teman juga bisa sukses. Oke, everybody. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi untuk yang join workshop. Saya akan ketemu minggu depan. Oke, kita akan belajar lebih dalam strateginya dan semoga teman-teman yang belajar workshop bisa sukses seperti tim-tim yang di POS Indonesia. Oke, thank you dan selamat malam dan good night everybody.